Visi Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama yang kami hormati Ketua Deputi Beserta Anggota, yang kami hormati Pendamping Desa Kecamatan Banyuwangi Bapak Menali, yang kami hormati Pendamping Lokal Desa Bapak Sasunto, yang kami hormati Babinsa Desa Bandar Bapak Selamat, yang kami hormati Babinsa Mas Bapak Amiri. Segera hari yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara malam hari ini, yaitu musyawarah Desa Khusus, validasi dan penetapan calon KPM BLT dan Desa tahun anggaran 2024 Desa pada Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyumas. Hadirin yang saya hormati, berikut akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia, yang ketiga sambutan, yang ketiga keempat acara musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua DPD Desa Bandar. Yang kelima, lain-lain. Yang keenam, penandatanganan berita acara khusus. Yang ketujuh, penutup. Mengikat acara yang pertama, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Mengikat acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jiwanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pandak beserta perangkatnya, saya hormati rekan-rekan anggota BPD, yang saya hormati Bapak Amiruddin selaku Pimpinan Dinas Desa Pandak, yang saya hormati Bapak Imanuddin selaku Penanggung Desa Mampang serta Pak Sasmito selaku PLT Desa Pandak, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW Desa Pandak serta seluruh hadirin yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak mencurahkan kenikmatan pada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menghadiri pertemuan dalam rangka musyawarah desa khusus validasi dan penetapan calon KPM, PLT, dan desa tahun anggaran 2024 Desa Pandak Kesatuan Kabupaten dan Kota Dinas pada tanggal 8 Februari hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah berjumpa Nabi Muhammad SAW yang kita akan sahabat yang Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini Pak Kades dan Bapak Sekdes itu terlengkap dan kita akan tetap pada disiplin waktu sehingga kita acara tetap mulai. Nanti sambutan Pak Kades ataupun Pak Sekdes yang rawuh nanti menyusul setelah acara, mungkin pas dari Pak Imam atau ya setelah beliau hadir baru ada. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam ini memang ada suatu musyawarah khusus yaitu tentang validasi dan penetapan calon penerima manfaat dari PLT dan desa tahun anggaran 2024. Jadi datanya nanti akan sampaikan dan regulasinya akan disampaikan oleh Pak Imanuddin tentang bagaimana sulit di tahun 2024 di Desa Pandak, karena informasi terakhir di Desa Pandak ini untuk dana desanya turun sekitar 250 juta. Jadi dibanding tahun 2023 kemarin 1 M ya, ini dikurangi 250 juta sehingga kita hanya terima tahun ini 750 juta dana desa. Alhamdulillah kita tertolong juga tahun ini dan akhir Desember kemarin dan Januari ini sudah ada masuk dari PADES. Jadi pendapat hasil desa sudah masuk hasil kerjasama dan mereka dengan PT Pandak 2. Jadi itu yang akan menopang beberapa anggaran, pos-pos anggaran yang dibiayai dari PAD. Jadi meskipun kita berkurang di penerimaan dana desa, tapi sektor-sektor pembangunan lain tercover dengan PADS, pendapatan asli desa. Jadi itu yang kita syukuri juga, sehingga tidak menghambat dalam nilai pemerintahan, terus pembinaan, pemberdayaan, dan pembangunan kita tidak mengalami kendala. Jadi yang penting nanti di pas kita terus terang Pandak itu belum menetapkan APBDes karena beberapa regulasi yang berubah yang bagaimana sehingga memang agak mundur semua. Jika kemudian Banyumas pun baru yang istilah tol itu baru jadi pengeluaran yang berapa berapa orang sekarang berubah ataupun apa nanti regulasi yang akan dicarikan secara detail oleh Pak Imanuddin. Mungkin demikian sambutan singkat dari saya karena Pak Kades belum tahu. Terima kasih sebagainya dan saya mohon maaf apabila ada menyampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mereka juga memberikan di acara musyawarah desa yang akan dipimpin oleh Ketua BPD kepada Bapak Presiden dan Ketua. Terima kasih. Untuk kedepannya saya memberikan suatu pimpinan rapat dalam musyawarah desa khusus tentang validasi dan penetapan calon KPM dan Bapak Ibu adalah acara musyawarah desa tentang penetapan KPM
pemerintah Desa Pandak, yaitu tentang pencermatan data calon KPM dari yang ditentukan yang disampaikan oleh Pak Agus Darsono selaku Registrar. Kemudian menyampaikan usulan dan kesimpulan, kemudian evaluasi dan validasi BPD, sinkronisasi data dan lain-lain. Untuk itu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia dan dibukanya musyawarah tentang musyawarah desa khusus, maka kita berharap acara bisa berjalan dengan lancar dan nanti validasi dan penetapan calon KPM terima BLT dan desa bisa berjalan. Untuk itu, kepada Bapak Imanuddin silakan menyampaikan tentang pemaparan aturan dan kebijakan regulasi pemerintah untuk tahun 2024. Pada Bapak Imanuddin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Profesor Yusufil Amri Rahmatan Indonesia yang saya hormati Ketua BPD Desa Pandak Pak Wasis dan seluruh anggota BPD yang saya banggakan dan saya cintai. Yang terhormat Kepala Desa Pandak dan aparatur pemerintah Desa Pandak dan dari Babinsa, Mas dari lembaga MPD Desa Pandak yang berbahagia, dan tentunya rekan saya PLD bersama Sasmito. Terima kasih, saya mohon izin Pak Ketua BPD. Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa di tahun 2024 itu keluar kebijakan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai dalam proses pengentasan kemiskinan, yaitu bantuan sosial. Tindak lanjutnya itu adalah pemerintah yang
Desa padat itu alokasi kinerjanya nggak dapat. Jadi dana desa itu terhadap desa itu ada alokasi dasar, alokasi formula, alokasi kinerja, ada afirmasi. Nah, yang terakhir itu adalah alokasi kinerja tambahan di tahun berjalan. Untuk alokasi dasar itu formulanya sederhana: kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan geografis. Kayaknya kalau geografis ini aman-aman aja, pandang ya. Baik, sebenarnya ada yang sulit akses data, aksesibilitasnya mudah juga. Orang mau jalan tidak enak, tidak ada yang ngeri karena sudah 8 tahun di bodotnya tidak apa. Berikutnya adalah jumlah penduduk, ya paling fluktuatif ya, mungkin setiap tahun mungkin tambah kita 2% gitu ya. Terus selanjutnya adalah anak kemiskinan. Anak kemiskinan kita itu kalau kita lihat di desa itu ada MG, itu basis datanya P3KI. Karena pada saat ini saya punya Pak Ketua BPD dan Pak Masyarakat dan TRW lembaga itu sedang validasi tentang kemiskinan ekstrim. Oleh siapa? Oleh PKS. Itu dicek data yang masuk. Apakah benar data? Sebenarnya kalau kita melihat di data PKS itu kemampuannya hanya 40% dari data kemiskinan di desa itu yang bisa tercover oleh pemerintah. Jadi selama datanya itu yang masuk itu semakin banyak, maka persentasenya menjadi kecil. Jadi yang masuknya itu misalnya 100.000, berarti hanya 40.000 yang bisa tercover. Itu memang kemampuan negara. Nah, sehingga kami dari Kementerian Desa diamanatkan oleh negara hadir berupa bantuan sosial, yaitu BLT dana desa. Di dalam PMK 146 pasal 17 ini menjadi patokan barang-barang. Yang pertama adalah tentang kewajiban pemerintah desa. Pemerintah desa itu harus menganggarkan bantuan langsung tunai dari desa. Yang kedua, data yang dipakai ini lagi-lagi data yang dipakai itu adalah data dari pemerintah. Jenisnya apa? Disebutkan adalah untuk pensasaran, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. P3KI. Nah, datanya P3KI itu berasal dari pemerintah, yaitu Kementerian PMK, Kemenko, yang di bawah beliau Pak Muhajir. Beliau yang memegang datanya se-Indonesia. Akhirnya ditransfer ke seluruh 75.000 desa se-Indonesia. Dan kalau saya bicara kapan Batu Raden itu dapat data itu, tanggal 6 Januari 2020. Makanya tadi beliau Pak Wasis itu agak terlambat. Ini yang menjadi salah satunya. Nah, yang ketiga, data untuk siapa penerima manfaat. Kalau bahasa itu KPM. Ini satu aja keluarga, bukan individu. Makanya nanti yang masuk ke pelaporan itu kepala keluarga, nggak seperti yang lain itu kan ada istrinya, ada apa enggak. Ini harus kepala keluarga. Di situ adalah yang pertama ditaskan adalah desir 1. Nah, desir 1-nya ada berapa?
Sebelum sampai ke distrik 1 juga diamanatkan di dalam Perpres 146 besarnya alokasi BLT dana desa 0 sampai 25% dari pagu dana desa. Kalau kemarin kan minimal 10% Pak Wasis. Sekarang 0 sampai 25%. Tapi itu wajib, kemarin ada surat dari Sekda tanggal itu tanggal 5 Januari itu harus, dan sekarang oleh beliau PJ Gubernur Pak Nana di Maret ini harus ada laporan validasi P3K. Nah, saya lanjutkan katanya dari PPBD. Jadi 0 sampai 20% dari pagu dana. Sekarang kalau kita ngambil 25% dari 780-an gitu ya. Itu nanti ketemu berapa nanti oleh Pak Agus Darsono bisa dijelaskan. Selanjutnya nanti dalam filtrasinya memfilter data P3KI itu desil 1 yang memenuhi syarat itu sudah ada, yaitu pertama adalah bukan penerima PKK. Betul Pak Kades. Ini Pak Kades. Oke. Terima kasih Pak Sito, Pak Muhyiddin dan penjelasan tentang selanjutnya. Nanti data yang disampaikan ketika kayak itu dari kunci. Jadi kita bicara itu pasal 1 sampai dengan pasal 3. Nanti di sini 1 berapa di filter yang PKH itu dikeluarin, nggak boleh data gitu ya. Terus kalau di sini 1 terus berikutnya di pasal 3 di ayat 3 pasal tujuan yang ini adalah desil 2. Kalau tidak ada habis 1 ke desil 2 sampai dengan desil 4, baru yang di ayat keempat dari pasal 17 apabila gitu ya, apabila data P3KI itu sudah tidak ada lagi, maka warga masyarakat itu mengusulkan dengan ketentuan yang diusulkan bukan penerima PKK. Nah, nanti kita bareng-bareng meresani yang masuk P3KI itu ada berapa. Terus pemerintah desa dalam APBD-nya nanti akan alokasinya berapa persen. Karena ini saya nggak bisa menentukan, oh pada sekian persen, nggak bisa. Nanti datanya ada berapa, terus nanti diputuskan bareng di Musdes ini, panjenengan boleh menanggapi, lah bersama persennya orang, terus 100% silakan. Orang nggak cukup baik 100% ya monggo, itu haknya panjenengan. Saya hanya akan menguatkan dan mendampingi sampai selesai. Nanti kalau yang di pasal 4 itu sudah tercover semua gitu ya, sampai titik terakhir nanti akan ditetapkan dalam sebuah keputusan itu berita acara keluarnya adalah Perkades. Nanti di malam hari ini juga akan ditandatangani berita acaranya oleh kepala desa, oleh ketua DPD dan perwakilan masyarakat tetap malu. Oh ternyata sekian KPR, berapa besarnya? Tetap Rp300.000 selama per bulan dalam 12 bulan berarti 3.600.000. Saya pesan Bapak Ibu dan juga untuk BPD dan PPS di dalam alokasi dana desa itu ada kegiatan yang ditentukan dan tidak ditentukan. Kalau yang ditentukan itu Pak Wasis artinya wajib, ditentukan sangat menentukan. 1, ketahanan pangan minimal 20%, itu wajib. Wah, kalau minimal 20%, pendampingnya mungkin Pak Wasis sama Pak Wasis gitu. Wajib dipenuhi.
Yang kedua, BLPDP 0 sampai 22%. Silakan dimusyawarahkan di malam hari ini. Yang ketiga adalah kegiatan dalam rangka percepatan dan penurunan stunting. Datanya dari mana? Datanya dari KPM, Keluarga Penerbangan, Kader Pembangunan Manusia. Di situ ada kartu sekolah. Jadi ketahuan tahun 2023 itu berapa kasus kasus stuntingnya ibu nanti terdapat 5 sasaran. Ada anak 0 sampai 59, ada ibu hamil, ada remaja putri, ada calon pengantin, ada kegiatan posyandu dan lain-lain. Itu nanti alokasinya berapa juta. Nah, data RMAK ini sesegera diselesaikan oleh pemerintah desa untuk terjadinya penyaluran dana desa tahap 1. Kalau malam ini tidak bisa memutuskan berapa besarnya BPDB, nanti pemerintah desa akan terlambat dan kerugian ada pada desa. Yang kedua, kegiatan belanja RMAK untuk desa baik mandiri atau non mandiri itu sama. Pertama salur 60%, yang kedua nanti 40%. Nah, RMAK-nya yang tadi termasuk 3, nanti BLPDB-nya itu langsung turun 7 bulan, Pak. Saya hanya akan memonitoring. Kalau nanti desa Pandak itu bulan ke-6 belum salur bulan ke-6, nanti saya akan tanya. Karena apa ini? Sekarang BPKP nggak bisa bermain macam-macam gitu, Pak. Karena beliau itu BPKP sudah pasang alat namanya Siskudes, kapan itu dilaksanakan itu ada on the track, kapan waktunya. Dan sekarang pun tidak sangat dekat sekali. Kami mohon bantuannya warga masyarakat juga BPD agar pemerintah desa Pandak itu harus on the track. Karena ini belum selesai, maka kemungkinan nanti Maret bisa masuk cair untuk RMAK dari BLPDB-nya 3 bulan langsung salur. Nek mengkokot salur siji, saya katanya ke beliau Pak Kades. Karena rapel 3 bulan kan selesai ke Januari, Februari, Maret salur 3 bulan. Selanjutnya dana-dana yang nanti masuk kategori RMAK, nanti mohon pemerintah desa menginformasikan laporannya kepada BPD juga pada kesempatan biar mengko orang dulu RMAK non RMAK. Misalnya kan kayak gitu, kalau desa itu belum begitu ketat, patuh pada sebuah aturan. Ini saya nggak sanggup sendirian untuk memastikan itu. Karena apa? Nanti implikasinya ada satu. Ada alokasi kinerja tambahan sekitar 3%. Sekarang itu total 70 triliun baru digelontorkan 68 triliun se-Indonesia. Yang 2 triliun itu untuk alokasi kinerja tambahan di tahun berjalan. Sekitar kalau kemarin itu 139 juta. Saya akan melihat 12 desa siapa yang berkompetisi mendapatkan alokasi kinerja tambahan. Saya akan siap selalu menguatkan dan selalu mendampingi. Dan kalau saya kan pokoknya gini, Pak. Ya ayo kalau mau bareng-bareng ayo, kalau enggak ya itu kembali kepada baris. Nanti yang kegiatan non RMAK itu nggak boleh untuk pembiayaan yang RMAK. Jadi nanti jelas. Jadi mohon sekali lagi pemerintah desa itu memberikan penjelasan. Oh Pak Wasus, ini loh kegiatan RMAK-nya 900 juta, kegiatannya ABCD yang normal sekian, berarti berapa sekian. Nah, karena desa kita desa mandiri, maka non RMAK-nya itu akan disalurkan 60%, 40% dari sekitar. Jadi RMAK-nya 60, terus non RMAK-nya 60, sehingga cepat membangun. Insya Allah dengan kondisi semacam ini, saya hanya bismillah, saya mohon keikhlasannya saya untuk bisa mendampingi
Desa Pandak di tahun 2024 saya terjebak lagi amanat di Kecamatan Kabupaten bersama dengan Mas Tito dan Mas Supri, terus ada Mas Tito dan terakhir ada yang baru namanya Pak Suwandi gitu ya. Insya Allah itu dulu Pak Wasis, nanti kita sambung hal yang lain apabila ada dalam proses musyawarah itu ada yang lain. Jadi saya kembalikan ke Pak Wasis. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pakar dan regulasi dana desa. Untuk selanjutnya adalah pemaparan oleh pemerintah desa Pandak. Ya, tapi sebelumnya ini ada sambutan dari Bapak Kepala Desa Pandak pada Pak Kasito, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Merdeka. Yang saya hormati Ketua BPD Pandak beserta para anggota, yang saya hormati perangkat desa dan perangkat desa, para perangkat desa dan para ketua RT, ketua RW Desa Pandak. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja kita kepada Allah SWT bahwasanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memenuhi undangan BPD, yaitu musyawarah desa tentang BPD. Yang kedua, selawat dan salam bersurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang dari pesawatnya besok di Jerman. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami mohon maaf terlambat karena memang ada tamu mendadak dari Jakarta dan Surabaya yang harus mendampingi makan malam. Malam orang kurang cuma makan sing Cina-Cina, dan kami tidak bisa izin langsung karena memang harus proses, sehingga hari ini saya terlambat. Bahwa berarti katanya Pak Yono tamunya memang kalau sama Pak Yono ya, sebenarnya kalau ketemu Pak Yono tamunya sama Pak Yono dan Pak Yono orang dan dekat. Yang kedua, kami sudah terima sepakunya. Sebenarnya acara ini itu adalah bulan Desember soalnya, tapi karena banyaknya kegiatan tidak hanya Pandak tapi hampir semua desa itu, sehingga baru dilaksanakan sekarang. Dan saya sampaikan bahwa BLT sudah ditetapkan 25%. Kenapa saya teruskan 25%? Karena satu, ternyata perbaik masyarakat yang harus kita pada sing ben itu dulu ya Mama ya, sedikit 25% dari dana desa hanya 55 dari pusing berarti itu apa tapi juga itu ya uangnya dari kafe membuat disusun dari prioritas minyak untuk pada jengkel semua nampak sing nampak berani kafe si bagi. Makanya saya minta kepada pendana desa supaya segera mengadakan bisnis dan segera paparan dulu oleh pendana desa, dijelaskan bahwa skala prioritas itu diatur oleh pemerintah pusat, desa yang melaksanakan berdasarkan tadi ada desa dan sebagainya, itu wajib. Tapi saya minta kepada pendamping dan BPD, kalau memang di depan mata kita itu miskin ekstrim, kok tidak ada di kecil dan memang itu perlu bantuan, tanggung jawab saya beri saja masalah. Oke? Kenapa? Kepala desa juga punya business maker. Kenapa? Karena prioritas ataupun asas prioritas dari kami, prerogatif lah itu. Kenapa? Yang penting sudah masuk dalam BTKS ya. Kami tidak begitu. Contoh berani, dia wong siji bentil dewekan tuar minta sakit-sakitan, tapi tidak dimasuk di desil, tidak masuk di situ. Nah ini kan wajib. Saat itu kepada banyak semua untuk bisa diloloskan. Tanggung jawab KPS. Karena nyata itu loh. Karena apa? Karena dana desa seharusnya itu yang ngatur itu desa, bukan dari sana. Karena sing ngerti miskin, kita kan desa. Tinggal pusat itu memberikan kriteria kan gitu. Ternyata sekarang enggak. Cuma di dalam pusat yang orang dicontoh pada ini. Nanti anak teka beras itu 520 sisi. Padahal si nambah berasnya biasanya 460-an ya. Tidak?
Nah itu kan ribut, nah penjelasannya lah benar. Loh, ini aku biasa nomor tapi oh SMS banyak mereka itu. Nah selesai minta penjelasan, ternyata itu adalah program sendiri yang namanya ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Di luar program bansos yang sudah biasa diberikan, mana PKH, mana BPNT, mana beras, mana gula di luar itu, karena ada program ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Terlepas dari politik yang penting apa namanya apa? Masih ngomong orang Jokowi sekian memang presiden kan Jokowi, tapi kan yang penting itu adalah di luar itu Pak. Sing nambah rumah itu kerja, alhamdulillah, ada mawon. Dan itu nanti yang programnya tetap jalan, cuma nanti dari belakangnya. Ya, sehingga pada malam hari ini kita hanya membahas masalah BLT, minta sampah, kalian tahu. Jadi BLT itu dari 73 ke 55. Kemudian caranya, ya hari ini sudah saya simulasikan dengan analisa yang sesuai dengan bisnis dulu, yang ekstrim, miskin ekstrim. Ternyata ekstrim. Apa yang nah, aku mana yang gagal? Sing orang belum ngomong tapi wongnya sakit-sakitan naung. Siapa baik? Gue sing aja jajan sing ODGJ, contoh kayak untuk hal apa kan nampung lagi kan beberapa sih kurang baik lah, sehingga kurang kita, akhirnya seperti nambah, sehingga pada rapat hari ini apa yang saya urutkan prioritas itu monggo panjenengan diadakan pembahasan. Nek memang ngomong ODGJ sakit jiwa, sakit mental ya, orang apa dari gawean kanan kiri seluruh prioritaskan, biarpun tidak masuk di skill. Kan contoh berani nih, contoh untung itu kan kalau nggak terima BLT itu mampu berada di apa-apa akamnya di kampus sebulan segala itu ngasih apa kayak bagi saudara bisa nyekel saya pernah sehari full itu ngurusi dia sirun melari ke Jepang atau terpilih ya ikut sekandang mental baik. Ternyata setelah diberikan BLT memang mari ya ini kan juga perlu perhitungan, makanya kegiatannya mempertanggungjawabkan, memperjuangkan. Kan dia seperti bisa, saya harus belajar musyawarah. Karena sudah memberikan sudah saya masukkan gitu. Cuma kan karena sehat, ya kan sehat. Tapi ada penyakit itu, tapi di sini nggak masuk gitu. Kan harus perjuangkan. Contoh itu lah. Yang kedua vaksin mana nih orang apa-apa tapi dengan letak tuh ya, jadi masih ya. Tapi jangan terima bebek itu kira-kira sehingga saya bisa memperjuangkan orang-orang yang memang wajib menerima tapi tidak masuk, manakala di musdes ini disepakati bersama karena Pak Kepala Desa membayar dasarnya hasil musdes. Tapi angker untuk komplain kan orang musdes kan maling kan. Sekarang saya pernah menjawab pelajaran hasilnya adalah dari pemerintah pusat dan yang menentukan adalah di forum ini. Itu kira-kira. Saya akan sampaikan sekali kepada para PRT, disinilah letak tanggung jawab panjenengan dalam rangka memperjuangkan warganya supaya tidak ada warga miskin yang tidak menerima bantuan di lingkungan panjenengan. Inilah forumnya panjenengan. Saya bisa memperjuangkan tapi kalau di forum ini ditolak kasus orang bisa. Karena dasarnya musyawarah desa. Kalau boleh Pak. Saya kira begitu yang disampaikan dan selanjutnya sebelumnya karena ini adalah forum BPD, saya serahkan kepada BPD untuk memimpin musyawarah desa ini mudah-mudahan bisa adil, transparan dan bisa memberikan sumbangsih kepada warga yang memang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih atas sambutannya kepada Pak Presiden. Selanjutnya adalah pemaparan Bandar pencermatan data calon warga pemerintah Indonesia tahun 2020 kepada Pak Agus Darsono. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta tempatnya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkaian
Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan lembaga desa dan beberapa kawan lainnya. Langsung saja, kalau kemarin saya terima data dari pusat ya, untuk P3KE pensasaran percepatan kemiskinan ekstrim. Kemarin sudah ini yang kuning ini yang kuning kemarin sudah disortir ataupun direvisi karena kemarin ada P3KE yang masuk ke P3KE ini ada yang PNS gitu. Jadi kemarin sudah kita hapus dari data P3KE ini. Jadi untuk P3KE ini kemarin sudah tersortir sebanyak 40 orang. Ini kemarin yang sudah kayak PNS, kayak yang sudah mampu, terus juga sudah mempunyai dari PKH. Ini sudah disampaikan oleh Pak Iman yang masuk ke PKH ini tidak dimasuk ke PKH. Jadi ini sudah tersortir ada 40. Kalau untuk desa padat ini ada yang maksimal 25%, jadi nanti akan ada 55 orang yang masuk ke calon KPM BNPB tahun 2025. Ini langsung aja ini yang kuning ini yang P3KE. Kalau yang biru yang hijau ini adalah yang kemarin masuk BNPB tahun 2023. Jadi ini semuanya sejumlah 73. Jadi nanti karena yang masuk ke calon KPM BNPB ini ada 55, jadi yang monggo nanti ada yang bisa istilahnya ditawar lah, monggo pajaknya selalu ke PRT, monggo untuk bisa pokoknya pilih sejumlah 55 orang. Monggo ini kita langsung aja, kita dari atas ini yang yang masuk ke P3KE misalnya yang data dari pusat ini saya tidak tidak mengurangi data ini karena ini data dari pusat. Ini monggo panjenengan yang menentukan yang bisa masuk atau tidak, walaupun masuk ke P3KE, tapi kalau dari peserta pusdes ini untuk bisa dihapus atau istilahnya monggo terserah dari peserta pesawat. Yang penting hasil pada divalidasi. Yang penting pada malam hari ini bisa terdapat 55 KPM penerima BNPB. Mau dibantu Mas Iman Ini yang pertama yang kemarin masuk ke ini Ibu Samsem, ini RT 1 RW 3, ini masuk P3KE, monggo dari para peserta layak atau tidak nih, monggo dari peserta untuk bisa itu monggo yang lain monggo. Tujuh, terus selanjutnya Ibu Hartini RT 2 3 layak Terus yang selanjutnya Isma Yulianto monggo. Sosok Isma Bapak Ibu
P3KE Bu. Gimana? Aku peserta yang menilai dari BPM itu apa-apa. Langsung di PKH. Nggak bolehnya di PKH. Isma Yulianto, putranya Pak Supri. Oh udah, gimana? Dia udah. Monggo yang lain, monggo. Saya pendapat masih muda. Oh, dia monggo yang lain. Masih produktif banget. Masih produktif ya. Repot ini ditunda apa? Masuk monggo peserta. Monggo peserta untuk bisa ikut menyampaikan. Nah, coba ketua RT-nya kan kondisi dari Isma Yulianto tentang kerjaannya atau kondisi punya rumah apa enggak coba. Kalau sudah didesain itu kita hanya mencermati itu benar nggak kondisinya gitu. Ini kan salah satunya itu kan tadi penghilangan pekerjaan bisa itu setelah pengangguran ataupun nama lainnya. Kalau tadi apa namanya besok kerja enggak gitu kan belum tentu gitu. Ternyata di sini adalah pekerja lepas. Lanjut ya. Mohon silakan. Oke, masuk ini. Masuk. Tadinya Ibu Karetan RT 32. Ibu Karetan. Oh, 32. 32. Kayaknya nggak berangkat. 31. Ibu Karetan. Kata Pak jadi banyak. Monggo yang lain. Putranya Pak Sumiarto. Monggo dari Ketua RW. Yang lain peserta, monggo. Partai. Jaridu. Udangnya Jaridu. Pak, ayak ya. Sumiarto dan Sumiarto Papa juga ada. Iya. Berarti yang monggo terserah peserta. Nggih monggo sekiranya sing nggih langsung eksekusi mawon. Yang tua apa yang muda? Yang tua. Berarti jadi tidak. Itu satu rumah itu Satu rumah. salah satu aja. Berarti yang selanjutnya Bapak Rakam RT 1. Bapak Jaya Pak Rakam. Monggo. Pak Karto. Pak Rakam ya. Karto. Ayak ya. Iya ya. Ayak ya. Oke. Danya Bapak Rakib Mojo. Pak Mojo. Ayak ya. Oke. Oke. Danya Ibu Rohini RT 4. Ayak. Oke. Ayak ya. Oke. Terus ada Ibu Sumarto KT 4 lansia 47. Ayak ya. Monggo yang lain. Ayak ya. Terus Sumiarto. Ya. Sumiarto itu Bapak Ramane Jaridu. Bapak Jaridu. Sumiarto. Ayak ya. Selanjutnya Bapak Suhadi Sartono. Suhadi Sartono. Gimana Mas Kosim?
hitam. Selanjutnya Bapak Sutarman, Mas Sutarman yang sebelumnya Selanjutnya Bapak Sutarno Marco Diarjo. Sutarman ini Sebutkan RT RW-nya. Sutarno Marco Diarjo RT 4. Oh, Bapak Kiswanto, Bapak Kiswanto, Pak Marto Diharjo. Marto Diharjo. Pak Tarno. Ramane Polo. Apa ya, Bu? oh, Pak RWD ini telepon saya ya. Sebenarnya Ibu Sumarti katakan dua Pak Rusanto ayak ya janda Pak Taswan Pak Taswan janda ayak ya oke sudah Pak Firman Firman 1 Firman ada sing tanam bulun monggo Firman 1 Pak beliau Firman kata 4 RW 1 41 ayak ya sudah Pak Sarwan ada 22 Pak Sarwan sudah Pak Pakam ada 13 ini yang tidak ada PKH berarti kalau BPT nggak boleh itu yang dapat PKH oke layak tidaknya maaf mobil pertimbangan atau mogok Pak Kasih ya katanya Pak Kasih Status hujan. terus Pak Mardoyo kata apa langsung Mardoyo Budiran sakit Pak Mariono tempat 1 Mariono monggo yang lain Mariono Bapak Winan Susadap dengan Pak Yanto Rumanto ayak Kepeng. Oh iya. dengan Pak Yanja kata 11 ayak dengan Astro. Nah ini Bapak yang ketiga ini Agus Ben Ngomong 14 ayak ya Pak Haji Mojono juga oke Bapak Bu Rasita ada 21 ya kepala ya ya Saudara Bu Puras ada berapa? Saudara Bapak dari Sud ada 33
Sudah ada beberapa dating, boleh ada aja tapi ya. Dirjo, Pak Dirjo, Pak Dirjo. Ya. Sudah Bu Rasik ada 31 bekas apa? Boleh Pak Nasir. Oh. Yang lain Ibu Rasik 31 begini ayat sudah kata dua Ibu Elis kata Ibu Elis kata Pak satu Elis ya dengan Ibu Hayati 31 Hayati ya janda dengan Bapak Tariki Sumitro keluarga ya Pak Mitro dengan satu-satu Ibu Maria janda sendirian ya dengan Bapak Asum sebenarnya dua rupiah ada dua atau janda satu ada tiga Pak Marsani sebenarnya ada tiga satu Kopian Gono Kopi Biono ya, Pak sama Suyanto 33 ayat ya. Tanda ada 12 Suryadi. Di Ponggoro. Ayat. Ada satu Ibu Sabrina, Yusuf atau Bapak Renate. Saudara dua Pak Sunarso boleh. Pak Hadi. Ya, oke. Tapi fotonya di pramugari kan beda. Lah gimana boleh kok? Mau dipertimbangkan apa mau dilayangkan? Masukan dari anak. Dikasih makan atau enggak? Pokok ini Bapak Sunarto kan 2002. Terus Pak Suyanto. Power. Terus yang ini Ibu Wasik kata 23. Sudah masuk. Yang tinggal Pak Purwoko dengan taksirin. Yang tadi kuning Jadi yang kuning 2 itu dikeluarkan berarti. Pakatan jadwal keluarkan nanti kita ambilkan dari bawah. Taksirin dan Pak Purwoko. Ya, dikeluarkan. Dibanding, saya mohon, saya minta pertanyaan. Dibanding dari yang layak di bawah, karena ada janda yang ekstrim yang itu berhak mana kira-kira? Kalau di bawah yang hijau itu ada yang lebih ekstrim, ya kita ambil itu aja. Sirin dimasukkan. Kita lihat nanti misalkan secara aturan memang satu rumah ada yang 2 misalkan ya, itu yang perlu dipertimbangkan apa biar satu karena memang mulanya harus
sekarang itu dipertimbangkan. Barangkali ada yang satu rumah, ada yang dua. Yang kuning satu ada yang pertimbangan kalau yang tadi 2 rumah, 1 rumah ada 2 itu Sudah Purwoko dan Sumiarto. sudah keluaran. Barangkali ada yang lain yang ada. Ini monggo nih, monggo yang masing-masing ketua RT yang tahu nggih. Udah lah, yang kuning ini udah tetapkan yang 38 masuk. Terus tambah Pak Sirin nanti masuk Pak Sirin masuk ya dan jadi 39. Mungkin itu antara Bawor dan Suparman itu satu rumah. Apa ya Suparman? Ini monggo masing-masing RT. Satu rumah Siapa? Bawor dan Suparman. Iya, dikeluarkan salah satu. Ya. Dikeluarkan satu. Dua. Langsung jadi dipilih Pak Nono. Mau siapa mau ke Pak RT-nya? Mama jadi gimana jadi? Mental. Monggo. Wilayah Bawor lah. Wilayah Bawor. Wilayah Bawor. Dan Tarman sudah sering terima. Ini monggo. Berarti yang Tarman yang keluar. Iya dah. Terus ini Sirin masuk berarti. Jadi yang kuning udah berapa kalau 39 apa 38? 38. Jadi butuh Keluar satu masuk satu sih. butuh berapa lagi untuk juga 55? 17. Monggo Bapak Ibu dengan hati nurani dan pikiran dingin di antara 17 dan tambahkan itu tolong dipilih salah satunya adalah kriterianya adalah janda yang memang miskin yang mulia itu dan lansia yang benar-benar ekstrim. Coba dipertimbangkan yang dari yang jumlah itu cari 17 yang kayak gitu, mau dipilih Pak Nono supaya kita cepat. Jadi 17 kriterianya itu dulu, lansia yang benar-benar membutuhkan dan janda miskin, mau dipertimbangkan. Kita ulangi lagi ini yang apa namanya yang tambah tadi yang hijau ini ini mengkontrol bisa dipertimbangkan kembali. Ada yang pertama Pak Agus lihat Moko Itu wajib masuk. Oke, berarti wajib ini masuk Oke ya. Oke, tanda lagi Kuning ini. terus yang kedua Pak Agus Sirin juga Sirin ya? Iya, ibunya Sirin. Pak Nono coba pilih yang janda dulu Pak.
Janda yang miskin ya, Bang? Janda miskin loh ya. Janda atau miskin? Siapa? Mungkin masih ikut sama orang tua. Ini monggo yang lain. Elis Bukondo. Kira kemana kalau Pak Marta? Oh iya, RW-nya ini. Pak Bono. Sing di warung Pakamburu. Monggo itu Elis, monggo dari peserta. Udah, bisa ngomong tadi. Itu kalau harus pas, pasti. Jangan tarikin Sumitro dulu. Iya, iya benar. Bu Maria? Ya 70 lebih lah. 70. Iya. 70. Berarti iya. Oke. Ibu Pak Tarikin Sumitro. Ini Pak RT, Pak RT-nya ini. Ibu Rupiah. Ibu Rupiah. Rupiah ini. Silakan. Ya, Rupiah. Ya. Sendiri atau penyanyinya? sama anaknya jaga sih, anaknya juga jaga. Mantunya jalan double. Oke. Ibu Marsani. Marsani ya. Saya Lansia. Itu janda ya? Duda sendirian. Kerjanya Udah tua. Udah 80 lebih oh ya. Berarti sendirian masuk. Sudah pikun. Oh. Terus Ibu Sumini. Ibu Sumini. Oke. Ini kalau udah dikunci nggak perlu dibuat lagi ya? Ibu Narsem. Ibu Narsem. Ibu Narsem RW 1 RW 3 Nyonya Rasam. ada lansia. Gimana? Ini jadi tanggungan anaknya enggak? Iya. Mampu nggak anaknya? Aku nggak usah. Pak Pamit mampu nggak Pak Pamit? Kalau anaknya, beliau itu bareng sama anaknya. Ya kalau bisa jangan lah ya, itu anaknya jangan orang tuanya. Yang lain aja. Oke lanjut. Ibu Purwati. Rumahnya sendirian. Anaknya kerjanya apa? Ibu Purwati kerjaannya. Bapak Some. Anaknya sendiri di Jakarta. Nah, berarti jangan lah ya. Jangan aja enggak. Gimana? Monggo sih. Ibu Purwati masih bisa berusaha, bisa bekerja, ya. Anaknya mampu. Yang lain dulu dari mana?
Oke ya, jangan dulu ya. Oke, lanjut yang lain. Pak, Ibu Rasitem. Itu Ibu Rasitem. Jangan mano satu tiga. Kita galas apa ya? Oke. Ibu Rasitem. Ibu Sartina. Satu-satu. Sama. Ya. Tapi anaknya sing juragan utang. Jamur. Beliaunya hidup sama siapa? Anak-anaknya. Jangan ya. Jangan buat tele-tele mana yang masih kanan tuh kok. Oke ya, lewat. Pak Suyanto. Yang tadi. Oh yang tadi. Mendingan Pak Untung tadi ya, belum ya. Pak Untung tadi. Pesannya kemarin. Tadi beliaunya itu bisa buat obat. Pak Untung. Ya. Untung aja. Ya. Ya. Pak, berapa adanya? Ini butuh 17. 17 nanti sisanya cadangan nanti yang di bawah. Yang di atas ada kesatuan kan di bawah sana itu. Ibu Wasih. Ibu Wasih. Udah lagi. Nanti masih 15, kurang 2. Kasum lebih kejiwaan. Kasum kayak untung mau. Kasum. Mau kayak kalem ora. RW4 ayah sekali. Oke, masuk berarti 16. Oke, satu. Silakan. Pak Muhammad Senggono Selamat, Sumpah Supriyadi, ya sudah siap. Kemudian Hidayat Junedi Narsen, Purwati Rasidin, Rizwan, Santi Sartina Sunarso. Rizwan ya. Silakan. Usia 85. Jadi oke. Rizwan berarti 17. Berarti sisanya adalah cadangan dia. Nanti yang di atas itu dapat di PKH atau meninggal gitu ya, nanti bisa di bawahnya. Silakan yang sisanya 18 sampai ke bawah oleh Pemdes sama yang hadir di sini diurutkan sekalian. Pak Darison nomor berapa? 18 atau berapa? Ini cadangannya mau nanti yang di atas itu bilang. Ya. Berarti ini yang atas nih ya, yang udah ada nomornya ini. Pertama ya, Agus Priyanto, RT 1 clear. Oke ya. Terus Adi Pujiwono. Oke. Ibu Rasitam. Ibu Cuna. Ibu Rasik. Ibu Haryati. Tarikin Sumitro. Karya. Rubiah. Pak Marsani. Ibu Sumini. Pak Untung. Ibu Rasitam. Pak Suyanto. Ibu Wasih. Ibu Kasum. Pak Kasum. Ya. Nah, sekarang minta yang di bawahnya itu mau diurutkan. Nanti ada satu hal sebagai pengganti kalau yang 55 ada yang tidak mau disyarat sehingga dia naik. Silakan Ibu Pak Darison. Gimana coba dilihat konsumsinya dengan yang lain? Coba ke bawah lagi Pak. Silakan diperiksa Ibu Darison sampai dengan Sunarso. Mana yang lebih layak untuk lakukan? Pak Darison itu pensiunan berarti punya pensiunan itu PNS. Bukan. Oh, bukan PNS. Atau ya berarti kerja di 18. Oh bisa juga. Gas kerja itu. Gas kerja. Ini saya nggak tahu usianya gimana. Ya kerja.
Kan buat cadangan ya? Iya. Cadangan. Itu 18 siapa? Oh iya 18. 14 dari sana. Oke. Masuk berarti udah 12. Ada apa belum tua? Cadangan kira-kira berapa? Ya, cadangan Pak Kartim. Ya, oke. 20. Ibu Elis. Pak Mudu Disin, oke. Berarti Pak Muhammad Eko. Ya. Istrinya Nano. Oh iya. Nano, berarti 21. Ya. Oke. Pak Slamet Suryanto. Masuk. Pak Supriyadi. Makasih nih. Ya. Oke. Berarti 23. Makasih nih. Kurnia Hidayat. Ada dengan yang lainnya. Coba. Kita tinggal tadi. Ketiga. Kurnia Hidayat. Yang di bawahnya mau ada lagi. Musalki. Bapak yang periksanya sudah Pak. Yang ini yang kosong. Yang kosong ini tinggal ini yang mendulukan sebagai cadangan aja Pak. Cadangan. Jadi biar nanti kalau ada medan pergantian, bisa berganti lagi kalau sudah ada di sini. Tinggal naik peringkat. Pak Junaidi, RT 2 RW 2. Ya. Gue tinggal peringkat ini aja. Tinggal peringkatan yang ini dah Pak. Junaid. Nah ini peringkatannya. Nah ini peringkat ini. Cadangan. Gue naik. Masuk cadangan. Oke. Bujang. Aduh. Boleh. Tunggal nyong. Pokok tinggal Ibu Narsa. Ya Pak Narsa. Ibu Narsa. Ya. Oke. cadangan gue. 35. Ibu Purwati. Ya. Oke, berarti 26. Ibu Santi, Karina, Sunarso, Pak Kasidin. Yang mana yang lebih di atas? Narso. Pak Narso naik yang dulu. Bu Santi, Sartina. Santi. Sartina atau Sartina? Santi apa Sartina? Sartina naik. Kurnia Hidayat Sidik Sakti. Pilih yang mana? Yang wilayah. Ganto. Kurnianto. Kurnianto naik. Terus Weli para sisi Batu Sakti. Oke. Ada 30 Weli. Oke ya, selesai. Oke. Terima kasih Bapak. Itu yang sudah Nanti ini adalah pemikiran kita dalam pembahasan pemikiran dan kita pandangkan nanti untuk melakukan kegiatan ini juga ini disampaikan nanti nggak boleh kalau saya nggak boleh keluar ya ini aspek dulu tuntas nggak boleh keluar kalau belum selesai. Terima kasih sampai lagi. Berarti tidak miskin. Mungkin kalau siapa tahu ada yang lebih membutuhkan kalau itu Parah.
minta izin interupsi. Ini kelihatannya kalau melihat dari kekurangan atau untuk 15 orang ya Pak, 17 itu resikonya tinggi sekali Pak. Artinya saran saya ini untuk Pak Agus maupun Pak Lurah, saya sarankan adalah berikanlah data itu dengan di print out yang ada dari pusat, satu. Yang kedua, agar ketua RT masing-masing itu yang berhubungan langsung dengan warga sehingga tahu persis kondisi warganya, sehingga agak sedikit terhindar atau mungkin hal besar untuk terhindar bahwa kekhawatiran Pak Lurah tadi awal bicaranya bahwa nanti disangka Pak Lurah yang mungkin dan mungkin nggak sesuai dengan data, sehingga saran saya Pak Agus maupun Mas Nugit bahwa cobalah berikan data itu kepada RT, artinya di print out yang ada dari kantor pusat, berikan kepada RT dan RT supaya memberikan informasi atau keterangan kepada warganya. Karena ini sangat resiko, ini 17 orang ini akan tidak terimanya kan macam-macam. Tadi saya dengar ada namanya Pak Untung, tapi itu kan satu hal yang sangat berbahaya. Paling tidak kalau mereka diberikan data otentik bahwa ini loh dari kantor pusat seperti ini, jadi bukan pimpinannya lurah atau bukan desa gitu. Nah saya kira itu yang satu. Yang kedua bahwa dengan cara seperti itu Pak RT atau RW sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan warganya. Nah untuk mempertimbangkan bahwa itu layak atau tidak, itu kan instrumennya sendiri kan sangat abu-abu dari pusat, ya kan? Jadi sangat nanti kasihan Pak, terutama Pak RT berhadapan dengan warganya, iya kan? Bisa nanti didatangi membawa borok, bawa apa itu yang atau mungkin bisa nanti datang ke kantor kelurahan ngobrol KPK silakan. Jadi cobalah diberikan data itu ya Mas Agus bahwa berikan printout itu kepada RT masing-masing bahwa si A, si B, si C dan ngerti itu alasannya adalah seperti ini. Minta terlalu untuk meminimais problem itu timbul kepada mereka, hingga tidak timbul prasangka atau praduga yang kira-kiranya yang dikhawatirkan oleh Pak Lurah tadi waktu berbicara gitu. Itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yono. Jadi nanti Pak akan bisa membuka data aslinya yang dari P3KI berbasis kakak di yang P3KI Pak yang asli yang dikasihkan oleh pemerintah yang ingin lihat. Ini Pak, ini ada berapa? Aslinya totalnya dari 201 kakak Pak. Karena kalau BPD itu basisnya kakak, bukan individu. Nah, 301 terus oleh pemuda desa di verifikasi sesuai dengan tadi ketentuan yang dimainkan Pak. Di antaranya yang pertama adalah bukan penerima PKH seperti yang penerima PKH siapa ya? Nah, di sini Pak. Nah ini Pak. Ini penerima PKH. Kalau jawabannya iya berarti dia tidak masuk. Oke Pak. Yang menjadi poin saya adalah mereka memiliki tidak usah karena ini operasi dari orang yang melakukan pada mereka
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua RT nanti disampaikan dasarnya, tadi disampaikan kalau bukan penerima PKH itu masuk ya. Tapi kalau penerima PKH keluar, walaupun itu ada di desil 1 sampai 4. Jelas? Oke. Kalau yang penerima PKH dari 301 anak itu ada berapa? Yang hilang. Pokoknya ini nggak ada update kalau penerima PKH nggak bisa. Ada berapa? 128. Berapa? 128. Serat dari 301 anak 128. Yang menerima PKH itu ada 128. Dari 301, jadi sisanya berapa? 173. 173. Itu yang menjadi bagian validasi. Ada juga PNS. Kepada mereka, terutama kepada PNP yang berhadapan dengan langsung masalahnya saya paham. Memahamkan kenapa pemahaman kepada oke. Kenapa itu yang penerima PKH itu tidak boleh menerima PTDD di dalam PMK 146 dan Permendes 13 2023 itu tidak boleh menerima. Karena prioritas penggunaan dana desa untuk penerima PLTDD adalah bukan penerima PKH. Dasarnya ini Pak. Jadi Permendes 13 tahun 2023 di pasal 3. Jadi saya mendengar dari Pak Yono, malam ini adalah memang verifikasi yang nanti akan dilakukan verifikasi. Dan tadi saya akan data yang akurat yang dari pemerintah, yang kuning itu yang sudah pasti bisa masuk. Meskipun ada 2 yang keluar dari perjalanan, dan kita butuh 17 orang yang bawahnya. Itu yang paling penting. Nanti data inilah pertanggungjawaban dari Musdes inilah yang akan di-print out. Ini adalah hasil keputusan musyawarah desa khusus. Jadi mau nggak mau ini sudah hasil musyawarah masing-masing RT, masing-masing tokoh masyarakat, masing-masing RW bahwa yang menerima atau berhak menerima pada tahun atau KPN menerima DD tahun ini untuk KPN-nya adalah orang-orang itu. Ini adalah kesepakatan bersama. Jadi nanti Ketua RT aku usulkan tapi memang secara musyawarah adalah diputuskan 17 orang itu. Jadi meskipun kayak Mas Dedi mempertahankan ini, tapi ternyata gugur karena memang ada yang lebih berhak. Jadi 17 orang ini adalah yang paling berhak pada tahun ini. Jadi alasan inilah yang nanti didengarkan di print out oleh pemerintah desa. Nanti sejumlah 55 orang ini di print out, nanti pasti keluar datanya itu karena nanti untuk SPP semuanya masuk ke situ. Itu adalah hasil dari musyawarah ini. Jadi masing-masing RT RW sudah bisa menjelaskan bahwa oleh kenapa itu hasil verifikasi pada musyawarah desa khusus pada tanggal 8 Februari. Jadi jadi verifikasi ini hasil verifikasi dan kesepakatan dari masing-masing RT RW dan pemerintah desa dan BPD adalah memverifikasi dan memvalidasi bahwa orang-orang itulah sejumlah nilai yang berhak menerima BLT dana desa pada tahun 2024. Dengan pertimbangan tadi sampaikan sudah sesuai kriteria. Kalau yang kemudian sudah masuk ke masuk desil yang lainnya dan ada 2 yang keluar, ada yang masuk 1 lagi misalnya itu adalah hasil keputusan musyawarah pada sekarang. Jadi nggak usah takut pada ketua RT, ketua RW nanti warganya jadi aku rolling. Itu bukan keputusan karena tahun-tahun kemarin saya diserang justru. Karena mungkin ada yang menyampaikan si mutusnya BPDD. BPDD siapanya Pak Wasus. Saya yang sering kenal saya.
sering risiko jabatan. Risiko jabatan itu BPD sampai masih banyak orang yang sampai sekarang nggak tanya ke saya gara-gara koroni, gara-gara Pak Masih memutuskan. Padahal BPD kan hanya selaku pimpinan rapat memutuskan hasil musyawarah jenengan. Tapi BPD tanda tangan di situ, KBC tanda tangan, ya. Jadi pemerintah kondisi khususnya sampai yang ke BPD kalau memang pimpinan rapat saya. Jadi tidak usah khawatir bahwa Bapak Ibu nanti bertanya yang dapat adalah premiumnya ini adalah 55 orang seperti hasil musdes pada malam hari ini. Jadi nanti mungkin ada keluarga dan aku sih oroli karena apa? Ada pengurangan dana desa yang tahun ini yang itu sehingga dari jumlah 73 sekarang 55 dan diberikan setelah disortir dipilih dan semuanya yang berhak paling berhak menerima adalah 55 orang itulah yang akan kita print out nanti kan sampaikan kepada masing-masing RT. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas bahwa kita harus perjuangan RT -nya. Tapi memang ini adalah hasil pada musyawarah desa sudah melalui seleksi dan semuanya. Saya kira untuk semua kebenarannya seperti ini saya kira sudah melihat. Jadi kita tinggal menyelesaikan aja. Kita tidak perlu dikasih pimpinan yang Iya. itu menambah bukan nanti di belakang. Karena warga sudah memutuskan mengirim RT ya apapun yang benar paham. Ya. Ya. Ya, jadi itu. Jadi yang penting panjenengan sudah memahami hasil pada verifikasi pada malam ini tentang calon atau PKPM menerima dana desa adalah 95 orang setelah itu. Dan nanti sisanya di bawah itu adalah sebagai calon istilahnya pengganti. Sebagai pengganti. Jadi nanti di antara 55 di bawahnya mungkin ada beberapa orang yang paling utama. Itu nanti Pak Kamu sudah susunkan ya. Jadi misalnya di 50 ada yang gugur tiba-tiba menerima PKH yang ini gugur otomatis diganti pada yang bawahnya ini. Jadi di samping kita menetapkan yang jumlah 55 juga kita menetap di bawahnya sebagai calon penggantinya. Paham ya Bapak ya? Memahami tentang putusan musyawarah perdana ini ya? Ya. Kalau Pak meneruskan, kalau itu nanti kalau cukup dilaporkan nanti akan saya validasi. Terima kasih Pak. Jadi ini untuk yang masuk ke dari negara ini ada 53 orang. Ini ada 17. Terus yang 15 orang ini apabila ada yang menerima PKH yang masuk ke BPD ini tiba-tiba menerima PKH karena untuk PKH ini ada dari kita menerima surat ini yang terima PKH atau apa. Jadi kita tidak tahu entah bulan depan atau kapan ini ada yang menerima PKH atau apa nanti yang di bawahnya sebagai cadangan akan naik. Ataupun boleh ada yang meninggal atau yang pindah atau yang apa dan ini nanti otomatis nanti yang sebagai cadangan ini untuk bisa naik ke atasnya. Jadi nanti untuk masing-masing keluarga kita ini nanti kita print nanti masing-masing nanti saya beri data yang 55 orang ini. Mungkin dari saya ini tadi ada Mas Dedi itu Enggak, tadi yang 17 sudah masukkan sudah. Ya, berarti yang penting kita tetapkan sejumlah 55
kemudian cadangannya di bawah, itu di ranking sekalian Pak. Jadi di ranking sekalian, jadi nanti otomatis bagi ada salah satu yang nyawa PKK keluar, ganti yang otomatis yang ranking di atasnya, paling atas. Jadi yang ada yang pindah ataupun meninggal dunia, otomatis cadangan itu langsung masuk. Jadi rankingan itu nanti silakan dari Pak Nono selaku Kepala Desa mengenai itu. Cukup Pak Nono ya. Demikian dari laporan dari Pemerintah Desa tentang data calon KPM dan desa terbuka. Selanjutnya adalah saya tanyakan kepada peserta dari jumlah yang disampaikan verifikasi jumlahnya lalu setuju semua ya? Setuju ya? Kemudian finalisasi dan penetapan hasil akhir di daftar calon penerima PNT dan desa terbuka, maka nanti akan ada data resmi dari pemerintah desa yang sampaikan itu nanti akan di-print oleh sebagai data utama dan berikut cadangannya sesuai berikut ranking. Demikian musyawarah desa khusus tentang calon penerima KPM dana desa tahun PNT dan desa tahun 2024 hasil yang sangat baik.